Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pak Rizky Ananda Putra, dalam channel Sumba Matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal uji kompetensi 2 untuk dalam buku matematika kelas 9 ya. Kelas 9 yang revisi 2018. Oke, kita langsung saja untuk yang nomor 1. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 5X min 1 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Oke, di sini kita tentukan dulu untuk akar-akar persamaan P tambah Q itu sama dengan negatif B per A. Sehingga di sini sebelum kita lanjut, kita harus tentukan dulu untuk A-nya berapa, B-nya berapa, serta C-nya berapa. Untuk A-nya sama dengan 1. Untuk B-nya sama dengan negatif 5. Dan C-nya sama dengan negatif 1. Oke, kita langsung saja di sini. Min B-nya kita substitusikan min 5 per 1, sehingga di sini P plus Q adalah positif 5. Sedangkan P kali Q itu adalah C per A. Di sini C-nya itu negatif 1 dibagi dengan A, yaitu 1. Sehingga P kali Q itu adalah negatif 1. Nah, sekarang akar-akar pada persamaan kuadrat barunya itu 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Sehingga 2P plus 1 ditambah dengan 2Q plus 1 sama dengan, kita jabarkan dulu, 2P plus 2Q plus 2. Nah, di sini 2 kita bisa keluarkan P plus Q plus 2. Sehingga di sini 2 kali P plus Q kita sudah ketahui sama dengan 5. 2 kali 5 tambah 2. Sehingga sama dengan 12. Nah, seperti itu ya. Untuk 2P plus 1 kali 2Q plus 1 kita bisa tulis 2P tambah 1 dikali dengan 2Q ditambah dengan 1. Kita kali masuk ya. Yang pertama hasilnya adalah 2P kali 2Q itu sama dengan 4PQ. Ditambah dengan 2P kali 1 sama dengan 2P. 1 kali 2Q sama dengan 2Q. Dan 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, di sini 4 dikali dengan P kali Q ditambah dengan 2 kali P tambah Q ditambah dengan 1. Oke, kita masukkan di sini 4 dikali P kali Q itu sama dengan negatif 1. Negatif 1 ditambah dengan 2 kali P tambah Q itu adalah 5. Ditambah dengan 1 sehingga hasilnya adalah negatif 4 ditambah dengan 10 ditambah dengan 1 sama dengan negatif 4 ditambah dengan 10 tambah 1 itu sama dengan 7. Oke, sehingga di sini akar-akar persamaannya menjadi akar-akar persamaan kuadrat barunya yang akar-akarnya 2P plus 1 dan 2Q plus 1 adalah Fx sama dengan X kuadrat min P plus Q, ini untuk persamaan yang baru ya, P plus Q ditambah dengan X di sini, ditambah dengan P kali Q sama dengan Fx. Oke, di sini kita tinggal substitusikan untuk untuk akar-akar barunya, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P plus 1 dan 2Q plus 1 itu sama dengan
X kuadrat min P plus Q tadi kita sudah ketemu yang baru ini adalah 12X. Dan P kali Q adalah 7. Nah, seperti itu ya. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min 12X plus 7. Oke, sampai di sini sudah mengerti. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat min 4X plus 1 adalah 0. Adalah M dan N ya. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya M plus N dan M kali N. Oke, di sini untuk akar-akar barunya M plus N ini yang baru kita misalkan dengan A. Dan M kali N kita misalkan ini akarnya B. Oke. Yang diminta adalah ketika kita sudah ketemu akarnya, berarti M plus N ini nanti kita akan menemukan persamaan baru dengan X min A dengan X min B, di mana A dan B itu bilangan positif. Nah, sehingga di sini untuk M dan N itu kita ketahui M plus N itu sama dengan min B per A. Nah, seperti itu ya. Jadi A di sini sama dengan 2, B di sini sama dengan negatif 4, dan C di sini sama dengan 1. Sehingga negatif 4 per 2 sama dengan 2. Nah, sehingga di sini M plus N-nya sama dengan 2. Kita bisa masukkan di sini X min 2 dikali dengan X. Nah, di sini M kali N-nya itu sama dengan C per A. Atau di sini 1 per 2. Berarti di sini dikurangi 1 per 2. Dikurangi 1 per 2. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah X kali X kuadrat dikurangi dengan setengah X dikurangi dengan 2X ditambah dengan 1. Sehingga persamaan barunya Fx-nya X kuadrat negatif setengah dikurangi 2 itu sama dengan negatif 5 per 2. Oke, 5 per 2X ditambah dengan 1. Jadi persamaan kuadrat barunya yang ini ya. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik? Jika sudah paham, mari kita lanjut untuk menjawab soal yang berikutnya. Persamaan 2X kuadrat plus QX plus Q min 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat sama dengan 4, tentukan nilai Q. Oke, di sini kita ketahui untuk X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 4. Nah, X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat itu sama dengan 4. Di sini untuk X1 kuadrat, kita jabarkan dulu ya. X1 ditambah dengan X2 yang dikuadratkan itu sama dengan X1 ini sama dengan dikurangi dengan 2X1 X2 ya. Itu sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Sehingga untuk X1 plus X2 kita di sini kita jabarkan untuk X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. Untuk B-nya itu kita lihat di sini ada A-nya 2. Untuk B-nya itu sama dengan Q. Dan untuk C-nya ada Q min 1. Untuk Q min 1. Oke, sehingga di sini untuk X1 plus X2 sama dengan negatif B atau negatif Q per 2. Untuk X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C per A atau sama dengan C-nya Q min 1 per A. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita bisa masukin ke dalam sini. X1 plus X2 itu sama dengan negatif Q per 2.
Sehingga di sini negatif Q per 2 dikuadratkan. Dikurangi dengan 2 kali X1 kali X2 yang ini. Jadi, Q min 1, A-nya 2 di sini ya, per 2. Itu sama dengan 4. Sehingga di sini ketika dikuadratkan akan menjadi Q kuadrat per 4 dikurangi dengan 2 dengan 2 habis, min Q plus 1 sama dengan 4. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, kedua ruas kita kalikan 4. Sehingga di sini tidak ada penyebut 4. Sehingga hasilnya adalah Q kuadrat min 4Q plus 4 sama dengan 16. Nah, seperti ini ya. 16-nya kita pindahkan ke sini sehingga hasilnya adalah negatif. Q kuadrat dikurangi dengan 4Q ditambah dengan 4 dikurangi dengan 16 sama dengan 0. Dan hasilnya adalah kita operasikan yang ini, min 4Q min 12 itu sama dengan 0. Nah, untuk memperoleh nilai Q yang memenuhi pada persamaan ini, maka kita harus cari akar-akarnya dengan cara dengan 3 cara ya. Bisa dengan cara memfaktorkan, bisa dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan bisa dengan cara memasukkan ke dalam rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, di sini Pak Guru akan menggunakan dengan cara memfaktorkan saja ya. Jadi Q plus 2 dengan Q min 6. Jadi seperti itu ya. Sama dengan 0. Nah, pastinya adik-adik sudah tahu kenapa positif 2, kenapa negatif 6. Ketika dikalikan hasilnya negatif 12, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Nah, seperti itu adik-adik. Oke, maka di sini ada yang memenuhi ada 2 Q. Q yang pertama itu sama dengan negatif 2, dan Q yang kedua itu sama dengan 6. Oke, jadi yang memenuhi ada 2 ya. Ada Q sama dengan negatif 2 dan Q sama dengan 6. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Jika sudah paham, kita lanjut di pembahasan soal yang berikutnya. Persamaan 1 min mx kuadrat ditambah dengan 8 dikurangi dengan 2mx ditambah dengan 12 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Berapa m? Oke, di sini untuk nilai akar-akar kembarnya kita peroleh ketika nilai diskriminannya itu harus sama dengan 0. Di mana diskriminannya di sini adalah b kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C sama dengan 0. Oke, kita langsung saja untuk menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Di sini A-nya itu adalah 1 min M, B-nya adalah 8 dikurangi dengan 2M, dan C-nya adalah 12. Sehingga di sini untuk B kuadratnya itu 8 dikurangi dengan 2M kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan 1 min M dikali dengan 12 sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya kita jabarkan. Untuk 8 kuadrat itu sama dengan 64. 2 kali 8, 16 dikali dengan negatif 2 itu negatif 32M. Ditambah dengan 2 kuadrat, 2M kuadrat. Jadi ditambah dengan 4M kuadrat. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di sini. Untuk negatif 4 kali 1, negatif 4. Negatif 4 kali negatif M ditambah 4M. Oke. Yang ini kita masih ditambah. Oke, di sini negatif dikali dengan 12 sama dengan 0. Oke, kita jabarkan lagi yang ini. 64 dikurangi dengan 32M ditambah dengan 4M kuadrat
Di sini negatif 4 kali 12 itu negatif 48. 4M dikali dengan 12 itu sama dengan 48M. Jadi seperti itu ya, 48M sama dengan 0. Sekarang kita coba operasikan yang sejenis. Nah, di sini untuk 4M kuadrat itu tidak ada yang sama, sehingga kita tetapkan 4M kuadrat. Untuk yang variabelnya M ada 32 dengan 48. Nah, negatif 32 ditambah dengan 48 itu sama dengan 16. Positif 16M. Nah, seperti itu ya. Dan 64 dikurangi dengan 48 itu sama dengan 16 juga. Sehingga di sini ditambah dengan 16 sama dengan 0. Kedua ruas kita sama-sama bagi dengan 4. Sehingga di sini M kuadrat plus 4M plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini untuk nilai M-nya itu kita bisa peroleh, kita faktorkan dulu menjadi M plus 2 kali M plus 2. Nah, seperti ini ya, sama dengan 0. Nah, faktornya merupakan M plus 2 dikali dengan M plus 2. Sehingga di sini untuk akar-akarnya kembar ya. Jadi M yang memenuhi yaitu M sama dengan negatif 2. Oke, jadi nilai M sama dengan negatif 2. Sampai di sini gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x kuadrat min 9x tambah c sama dengan 0 adalah 121, tentukan nilai c. Oke, di sini kita lihat diskriminannya itu sama dengan b kuadrat min 4ac. Sehingga untuk a di sini itu sama dengan 2, b di sini sama dengan negatif 9, dan c di sini belum diketahui atau sama dengan c. Nah, untuk d-nya itu 121. 121 sama dengan negatif 9 dikuadratkan dikurangi dengan 4 kali 2 kali c. Oke, sehingga di sini 121 sama dengan 81 dikurangi dengan 8c. 8c sama dengan 81 dikurangi dengan 121. Sehingga di sini 81 kurangi 121 itu hasilnya adalah negatif 40. Sehingga C di sini negatif 40 dibagi dengan 8, maka didapatkan C sama dengan negatif 5. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut lagi di nomor yang berikutnya. Jumlah dua bilangan caca adalah 12. Jika hasil kali dua bilangan itu adalah 35, tentukan kedua bilangan caca yang dimaksud. Nah, di sini kita misalkan untuk bilangan cacanya x plus y sama dengan 12. Nah, ketika itu di sini y sama dengan 12 min x. Karena di sini x-nya bilangan pertama dan y-nya bilangan kedua. Sehingga di sini untuk y-nya, untuk hasil kalinya kita fx sama dengan x kali y atau sama dengan x kali 12 min x. Sehingga diperoleh hasil 12x sama dengan negatif x kuadrat. Diperoleh A sama dengan negatif 1 dan B-nya sama dengan 12. Nah, di sini kita akan mencari nilai X-nya yang dimaksud. Oke, karena di sini dia jika hasil kedua bilangan itu adalah 35, maka di sini kita peroleh 35 sama dengan 12x min x kuadrat. Nah, seperti ini ya.
Sehingga kita peroleh persamaan x kuadrat dikurangi dengan 12x ditambah dengan 35 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mencari dengan 3 cara yang sudah kita bahas kemarin. Bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan bisa dengan cara mensubstitusikan ke persamaan kuadratik atau rumus ABC. Oke, di sini kita langsung memfaktorkan saja x min 7 dengan x min 5 sama dengan 0. Nah, di sini bilangan yang dimaksud adalah yang pertamanya itu 7, yang keduanya itu adalah 5. Oke, jika x-nya 7, pasti y-nya 5 karena kita jika x-nya 7, maka y-nya sama dengan 12 dikurangi dengan 7 atau sama dengan 5. Nah, jika x-nya 5, maka y-nya 7 atau y sama dengan 12 kurang 5 sama dengan 7. Nah, seperti itu adik-adik. Oke, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut lagi untuk membahas nomor yang berikutnya. Persamaan kuadrat x kuadrat min 2x plus 7 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 min 2 dan x2 min 2 adalah, jadi di sini kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa dari persamaan kuadrat yang ini. Oke, nah, di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan 7. Oke, di sini untuk mempunyai akar-akar x1 dan x2 sehingga x1 ditambah dengan x2 itu sama dengan min B per A. Per A ya. Sehingga di sini min kita substitusikan B-nya itu negatif 2 dan per A-nya 1. Sehingga di sini 2. Oke, karena negatif kali negatif positif. Untuk x1 dikali dengan x2 sama dengan C per A. Sehingga di sini C-nya itu 7 per 1 atau sama dengan 7. Untuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 min 2 dan x2 min 2 itu kita cari penjumlahan akarnya di mana x1 dikurangi 2 ditambah dengan x2 dikurangi 2 itu sama dengan x1 ditambah dengan x2 dikurangi dengan 4. Nah, di sini x1 tambah x2 kita sudah ketahui yaitu 2. 2 dikurangi 4 itu sama dengan min 2. Nah, yang selanjutnya kita cari untuk perkalian antara akar-akar barunya. Nah, di sini perkaliannya x1 min 2 dikali dengan x2 min 2. Sehingga di sini x1 dikali dengan x2 dikurangi dengan 2 dikali dengan x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan 4. Oke, di sini x1 plus dikali dengan x2 itu sama dengan 7 dikurangi dengan 2 dikali dengan x1 plus x2 sama dengan 2 ditambah dengan 4. Sehingga di sini 7 kurang 4 tambah 4. Min 4 tambah 4 itu 0 sehingga hasilnya adalah 7. Nah, untuk persamaan barunya kita dapat tulis x kuadrat min akar barunya x1 ditambah dengan x2, ini untuk akar-akar yang baru, ditambah dengan x1 kali x2. Sehingga kita peroleh persamaan barunya adalah min 2 ditambah dengan 7. Atau x kuadrat tambah 4x, maaf di sini kurang x, ditambah dengan 7. Oke, jadi seperti ini ya, persamaan barunya
untuk yang memiliki akar-akar x1 min 2 dan x2 min 2 adalah x kuadrat plus 4x plus 7. Oke, sampai di sini gimana? Sudah mengerti? Jika sudah mengerti, kita lanjutkan lagi pada nomor yang berikutnya. Akar-akar persamaan 2x kuadrat min 6x plus 2m min 1 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa sama dengan 2 beta, maka nilai m adalah, oke, di sini akar-akarnya alfa dan beta ya. Jadi, untuk alfa ditambah dengan beta, itu sama dengan min b per a. Di mana a di sini adalah 2, b-nya itu negatif 6, dan c-nya itu adalah 2m min 1. Nah, kita langsung masukin di sini nilai B-nya itu negatif 6 per 2. Sehingga hasilnya adalah negatif ketemu dengan negatif positif. 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Nah, diketahui di sini alfa sama dengan 2 beta. Sehingga di sini alfa tambah beta itu sama dengan 3. Berarti di sini alfanya kita ganti. Kita ganti menjadi 2 beta. Sehingga di sini 2 beta ditambah dengan beta sama dengan 3. Berarti 3 beta sama dengan 3. Berarti betanya sama dengan 1. Nah, karena beta sama dengan 1, alfa ditambah dengan 1 sama dengan 3. Maka di sini alfanya sama dengan 2. Untuk C-nya itu untuk C-nya alfa kali beta itu sama dengan C per A. Atau sama dengan 2M min 1 per 2. Nah, seperti itu ya. Untuk alfa kali beta itu sendiri, alfa kali beta sama dengan 2M min 1 per 2. Nah, alfanya itu adalah 2 dikali dengan 1 sama dengan 2M min 1 per 2. Nah, di sini 2 kali 2 itu sama dengan 4 sama dengan 2M min 1. Sehingga di sini 2M sama dengan 4 ditambah dengan 1. Nah, 2M sama dengan 5. Sehingga diperoleh M sama dengan 5. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham adik-adik? Jika sudah paham, mari kita lanjut untuk membahas soal yang berikutnya. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan x kuadrat min 5x min 1 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P plus 1 dan 2Q plus 1 adalah, oke, yang pertama di sini kita tentukan dulu untuk A-nya sama dengan 1, B-nya di sini sama dengan negatif 5, dan C-nya sama dengan negatif 1. Oke, untuk persamaannya jumlah dari akar-akarnya P plus Q sama dengan min B per A. Sehingga di sini disubstitusikan nilai B-nya yaitu negatif 5 per A-nya 1. Sehingga di sini P plus Q-nya 5. Untuk P kali Q-nya itu sama dengan C per A. Atau sama dengan negatif 1 per 1. Hasilnya adalah negatif 1. Untuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2P plus 1 ditambah dengan 2Q plus 1, itu jumlah dari akar-akarnya adalah 2P plus 1 ditambah dengan 2Q plus 1 itu sama dengan 2P plus Q ditambah dengan 2. Sedangkan di sini untuk P plus Q-nya kita sudah dapat 5 ditambah dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 10 plus 2. Sama dengan 12. Untuk akar-akar barunya, perkalian antara akar-akar barunya, 2P hasil kali akar-akar barunya, dikali dengan 2Q plus 1, itu hasilnya adalah 4P kali Q ditambah dengan 2P plus Q ditambah dengan 1. Sehingga di sini 4 kali P kali Q yaitu negatif 1 ditambah dengan
2 kali P kali tambah Q yaitu 5 dan ditambah dengan 1. Sehingga di sini min 4 ditambah dengan 10 ditambah dengan 1 itu hasilnya adalah 7. Nah, di sini kita dapatkan persamaan barunya dengan mensubstitusikan X kuadrat dikurangi dengan P plus Q. Ini untuk persamaan barunya. Ditambah dengan P kali Q. Nah, seperti ini ya. Sehingga didapatkan persamaan barunya X kuadrat min 12X ditambah dengan 7. Oke, gimana sampai di sini? Sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di soal yang berikutnya. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus A min 1 X ditambah dengan 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa sama dengan 2 beta dan A lebih daripada 0, tentukan nilai A. Nah, di sini untuk misalnya di sini ada fungsi fx sama dengan px kuadrat ditambah dengan qx ditambah dengan r. Maka di sini untuk p-nya sama dengan 1, q-nya sama dengan a min 1 dan r-nya sama dengan 2. Nah, sampai di sini sudah paham maksudnya? Oke, karena di sini alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan ini, maka alfa ditambah dengan beta itu seharusnya min Q per P. Sehingga di sini min A min 1 per 1 atau sama dengan 1 min A. Oke, yang selanjutnya alfa kali beta itu sama dengan R per P. R per P atau sama dengan 2 per 1 atau sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah temukan. Jadi di sini karena alfa sama dengan 2 beta, maka di sini kita bisa tulis alfanya kita ganti dengan 2 beta. 2 beta dikali dengan beta itu sama dengan 2. Atau di sini beta kuadrat sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Berarti yang kita peroleh di sini beta kuadrat sama dengan 1 itu untuk beta sama dengan akar 1 dan beta sama dengan min akar 1. Nah, karena di sini kita butuh yang A lebih daripada 0, kita pakai dulu dua-duanya ya. Didapatkan beta sama dengan 1 dan beta sama dengan min 1. Ketika beta sama dengan 1, beta sama dengan 1, maka alfanya akan sama dengan berapa? Alfanya akan sama dengan 2. Nah, seperti itu ya. Ketika beta sama dengan negatif 1, maka alfa akan sama dengan alfa kali beta harus sama dengan positif 2. Otomatis harus alfanya negatif 2. Nah, di sini untuk alfa plus beta itu sama dengan 1 min A. Nah, kita coba di sini untuk alfanya plus beta 1 ditambah dengan 2 sama dengan 1 min A. Atau di sini 3 sama dengan 1 min A. Jadi A-nya di sini adalah 1 dikurangi dengan 3. Nah, seperti itu ya. Sehingga didapatkan hasil A sama dengan negatif 2. Karena di sini A-nya harus lebih daripada 0, maka ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Oke. Kita lanjut untuk alfanya negatif 2 dan betanya negatif 1. Untuk alfa plus beta itu sama dengan 1 min A. Min 2 ditambah dengan min 1 itu sama dengan 1 min A. Sehingga di sini min 3 sama dengan 1 min A. Nah, di sini A sama dengan 1 positif 3. A sama dengan 4. Maka di sini nilai A-nya adalah 4 karena A sama dengan 4 memenuhi untuk A lebih daripada 0.
Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut untuk menjawab soal yang berikutnya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat plus x plus 3. Oke, di sini kita jawab satu persatu ya. Kita mulai dari A dulu. Untuk yang pertama kita tentukan apakah grafiknya terbuka ke bawah atau ke atas. Karena A lebih daripada 0, ini bagian A ya. Karena A lebih daripada 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, seperti ini ya, ke atas. Nah, yang selanjutnya kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Ketika X-nya 0, maka akan menghasilkan positif 3. Nah, berarti dia memotong di sumbu Y, memotong di sumbu Y sama dengan di koordinat 0,3. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan tentukan perpotongan terhadap sumbu X. Nah, di sini kita lihat kalau dia memotong di sumbu X, harusnya D itu lebih atau sama dengan 0. Atau di sini B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C itu harus lebih atau sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini untuk A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 3. Kita masukkan 1 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 1 kali 3. Itu harus lebih daripada 0. Nah, ternyata di sini 1 dikurangi dengan 12 ternyata tidak lebih sama dengan 0. Berarti di sini dia tidak memotong di sumbu X. Grafik fx tidak memotong di sumbu X. Oke. Yang berikutnya kita cari untuk titik optimumnya, di mana X-nya bisa kita cari dengan persamaan min B per 2A, yaitu negatif 1 per 2 kali 1 atau negatif setengah. Sehingga untuk titik optimum bagian Y itu bisa kita cari dengan min D per 4A. Nah, di sini min D-nya kita sudah dapat negatif 11. Oke, negatif 11 per 4 dikali dengan 1. Sehingga hasilnya adalah positif 11 per 4. Nah, seperti itu ya. Jadi titik optimumnya atau titik puncaknya itu negatif setengah, 11 per 4. Nah, sehingga dalam menggambar grafik yang sudah kita peroleh titik 0,3 berpotong dengan sumbu Y, dan di sini ada titik puncaknya negatif setengah, 11 per 4, kita peroleh seperti ini. Oke, grafiknya seperti ini ya. Negatif 0,5,28 merupakan titik puncak dan berpotong di sumbu Y sama dengan 3. Nah, seperti ini ya. Jarak antara negatif setengah ke 0 itu sama dengan negatif setengah ke negatif 1. Nah, seperti itu. Jadi, fungsi kuadratnya yang diminta yaitu yang seperti ini gambarnya. Oke, kita lanjut di bagian B. Fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Oke, kita tentukan dulu A-nya berapa. A-nya itu 1, B-nya itu sama dengan negatif 6, dan C-nya itu adalah positif 8. Nah, di sini kita tentukan dulu arah kurvanya kemana. Karena A lebih daripada 0, di sini A sama dengan 1, maka kurvanya terbuka ke atas. Nah, seperti ini ya, terbukanya ke atas. Yang kedua kita tentukan perpotongan terhadap sumbu Y, di mana X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan positif 8. Maka di sini titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,8. Oke, ini titik potong terhadap
terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Oke, yang selanjutnya kita tentukan apakah fungsi kuadrat ini memotong di sumbu X atau tidak dengan syarat D harus lebih besar atau sama dengan 0. Kita cari dulu D-nya, di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC. Itu sama dengan negatif 6 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 1 kali 8. Sehingga di sini 36 dikurangi dengan 32 hasilnya adalah 4. Nah, berarti karena D lebih besar pada 0, berarti fungsi ini memotong di 2 titik pada sumbu X. Nah, sekarang kita cari titik potongnya yang mana. Karena kita mau mencari titik potong pada sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Di sini 0 sama dengan X kuadrat min 6X positif 8. Kita faktorkan menjadi X min 2 dan X min 4. Sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh X sama dengan 2, X sama dengan 4. Nah, berarti di sini titik potong pada sumbu X-nya adalah 2,0 dan 4,0. Nah, sekarang tinggal kita mencari titik puncaknya saja atau titik optimumnya, di mana kita bisa cari dengan persamaan min B per 2A sama dengan min 6 per 2 dikali dengan 1 atau sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang tinggal titik optimum Y-nya. Y sama dengan negatif D per 4A. Atau di sini D-nya sudah kita ketahui 4. Negatif 4 per 4 dikali dengan 1. Dikali dengan 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Nah, didapatkan titik puncak atau titik optimumnya itu berada di 3, negatif 1. Jika kita sudah peroleh titik puncak, titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan arah kurva tersebut, maka kita bisa sketsakan dan menghasilkan gambar seperti ini. Oke, ini titik puncaknya, titik potong terhadap sumbu X, dan titik potong terhadap sumbu Y. Oke, seperti ini ya. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagian C. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 2. Kita tentukan dulu A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 2. Yang selanjutnya, karena A lebih daripada 0, maka arah kurvanya ke atas. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2. Didapatkan titik koordinat 0,2 yang merupakan titik potong terhadap sumbu Y. Oke, yang selanjutnya kita tentukan nilai diskriminannya agar kita tahu apakah dia memotong di sumbu X atau tidak. Nah, kalau dia memotong di sumbu X, syaratnya D harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini nilai D adalah B kuadrat min 4 kali A kali C, di mana B itu adalah 3 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 2 kali 2. Oke, sehingga di sini didapatkan D diskriminannya 9 dikurangi dengan 16, sama dengan negatif 7. Karena di sini D lebih kecil daripada 0, maka fungsi kuadrat ini tidak memotong di sumbu X. Tidak memotong di sumbu X. Sumbu X. Yang selanjutnya kita cari titik optimumnya atau titik puncaknya. Nah, di sini titik puncaknya ada min B per 2A
Dan di sini ada min D per 4A. Oke, kita cari untuk X-nya dulu sama dengan min B per 2A. Nah, min B per 2A yaitu min 3 per 2 kali 2. Atau min 3 per 4. Nah, untuk untuk Y-nya itu min D per 4A. Untuk D-nya di sini kita sudah ketahui negatif 7, sehingga negatif 7 per 4 kali dengan A-nya itu 2 sama dengan 7 per 8 positif. Nah, sehingga di sini kita peroleh untuk titik puncaknya negatif 3 per 4, 7 per 8. Nah, seperti itu ya. Atau sekitar 0,9 lebih ya. Oke. Nah, di sini kita sudah memperoleh titik potong pada sumbu Y dan titik puncak. Sehingga di sini untuk satu titik bantuannya lagi, kita bisa substitusikan untuk nilai berapapun di sini ya. Misalnya untuk 0 sudah, untuk negatif 3 per 4 sudah. Kita coba dengan negatif 1. Sehingga di sini negatif untuk F sama dengan negatif 1 itu akan memperoleh 2 dikurangi 3 ditambah dengan 2. Sehingga untuk F sama dengan negatif 1 akan memetakan ke 1. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana jika F sama dengan 1? Jika F sama dengan 1, maka diperoleh 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 7. Nah, di sini kita peroleh titik berikutnya adalah negatif 1,1 dan negatif 1,7. Nah, kita sudah peroleh 4 titik, di mana titik puncaknya ini titik negatif 1,1, 1,7, dan 0,2. Maka dapat kita sketsakan grafiknya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, ada negatif 1,1, ada positif 1,7, ada 0,2 dan titik puncaknya ini untuk negatif 3 per 4 dan positif 7 per 8. Nah, sampai sini gimana adik-adik? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di menjawab soal yang berikutnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada titik koordinat negatif 2,0 dan 5,0 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0, negatif 20. Kita misalkan pertama grafik yang diminta yaitu Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Karena di sini diketahui memotong pada sumbu X di dua titik yaitu negatif 2,0 dan 5,0. Di sini Fx sama dengan A kali X positif 2 dikali dengan X min 5. Nah, diketahui juga memotong pada sumbu X ketika Y sama dengan 0, ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 20. Di sini negatif 20 sama dengan A dikali 0 tambah 2 dikali 0 dikurangi dengan 5. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini negatif 20 sama dengan A dikali dengan negatif 10. Sehingga di sini A sama dengan negatif 20 per negatif 10 sama dengan positif 2. Oke, kita sudah ketemu A-nya sama dengan 2. Sehingga fungsi yang diminta yaitu Fx sama dengan 2 dikali dengan X plus 2 dikali dengan X min 5. Sehingga di sini 2 dikali dengan X kuadrat. Di sini 2 kurang 5 itu negatif 3X. 2 kali min 5 itu sama dengan min 10. Nah, kita kali masuk sehingga hasilnya adalah fungsi yang diminta adalah 2X kuadrat min 6X min 20. Nah, seperti ini ya. Seperti ini grafiknya. Jadi gambarnya akan tampil seperti ini. Jadi 2x kuadrat min 6x min 20. Titik potongnya di min 2,0 dan 5,0. Nah, dan titik potong terhadap sumbu Y di 0, negatif 20. Oke, sampai sini sudah paham. Kita lanjut di pembahasan soal yang berikutnya.
Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik puncak pada titik koordinat 1,5 serta melalui titik koordinat 0,7. Nah, di sini kita anggap fungsi yang diminta yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Langkah selanjutnya, karena di sini f0 sama dengan 7, kita tulis f0 sama dengan 7. Artinya ketika x sama dengan 0, maka y sama dengan 7. 7 sama dengan a kali 0 kuadrat ditambah dengan b kali 0 ditambah dengan c. Sehingga didapatkan c sama dengan 7. Yang selanjutnya, kita dapat persamaan baru, yaitu ax kuadrat plus bx plus 7, karena c-nya kita sudah peroleh 7. Oke, kita lanjutkan di sini karena titik puncaknya itu 1,5, maka x di sini x min b per 2a itu sama dengan 1. Sehingga di sini min b per 2a itu sama dengan 1. Sehingga min B sama dengan 2A atau B sama dengan 2A. Min 2A. Min 2A. Nah, yang selanjutnya kita peroleh Y pada titik puncak didapatkan dengan rumus min D per 4A itu sama dengan 5. Oke, kita lanjut. D di sini min B kuadrat kali 4 kali A kali C per 4A sama dengan 5. Oke, negatif 4A kita bisa kalikan langsung di sini, sehingga B kuadrat min 4A kali C-nya 7 kali 7 sama dengan negatif 20. Karena negatif 4A kali 5 itu negatif 20A. Kita lanjut di sini. B kuadrat sama dengan negatif 20A. 4 kali 7, 28. Negatif 28 pindahkan menjadi positif 28A. Oke, B kuadrat sama dengan negatif 20A ditambah dengan 28A, sisa 8A. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini untuk B-nya kita substitusikan di persamaan yang ini. Persamaan 1 kita anggap. Persamaan 1. Sehingga di sini negatif 2A kuadrat itu sama dengan 8A. Sehingga di sini 8 positif 4A kuadrat itu sama dengan 8A. Nah, seperti ini ya. Kedua ruas kita sama-sama bagi 4. Bagi 4, sehingga di sini A kuadrat sama dengan berapa nih? 2A. Oke, kedua ruas kita sama-sama bagi A lagi. A, sehingga didapatkan di sini A sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat A sama dengan 2 untuk persamaan kedua. Sehingga di sini kita substitusikan untuk mendapatkan B sama dengan negatif 2A. Sedangkan di sini A-nya itu sendiri adalah 2. Sehingga B kita peroleh negatif 4. Nah, di sini A kita peroleh 2, B negatif 4, dan C-nya adalah 7. Kita masukin koefisien-koefisien ini ke dalam persamaan Fx. Fx sama dengan, di sini 2x kuadrat min 4x positif 7. Nah, seperti ini ya. Sehingga gambar grafik yang diperoleh seperti ini. Nah, sesuai dengan di soal. Perpotongan terhadap 0,7, puncaknya 1,5. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di soal yang berikutnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 0,5, 1,6, dan negatif 1,12. Oke, kita anggap fungsi yang dicari yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini untuk f0-nya dia
itu sama dengan 5. Artinya ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 5. Di sini 5 sama dengan A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 ditambah dengan C. Sehingga didapatkan C sama dengan 5. Oke, sehingga persamaannya adalah Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus 5. Karena C-nya kita dapat 5. Yang selanjutnya, ketika F sama dengan 1, Y sama dengan 6. Berarti 6 sama dengan, ini persamaan pertama, C sama dengan 5 ya. Oke, 6 sama dengan AX kuadrat ditambah dengan, maaf di sini 1, X-nya 1. X-nya 1 kuadrat ditambah dengan B kali 1 ditambah dengan 5. Sehingga di sini 5-nya dipindah ruaskan, kita dapat persamaan A tambah B sama dengan 1. Karena 6 kurang 5 sama dengan 1. Ini persamaan kedua. Yang selanjutnya ada negatif 1,12. Ada 12 hasilnya. A kali negatif 1, negatif 1-nya kita substitusikan ke dalam X. Ditambah dengan B kali negatif 1 ditambah dengan 5. Sehingga di sini A dikurangi B sama dengan 12 kurang 5 itu sama dengan 7. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini persamaan 3. Sehingga di sini kita bisa eliminasi B dengan menjumlahkan persamaan 2 ditambah dengan persamaan 3. Oke, A tambah B sama dengan 1 dan A kurang B sama dengan 7. Kita tambah, jumlahkan. A tambah A 2A, B tambah negatif B itu habis, dan 1 tambah 7 itu 8. Nah, di sini A sama dengan 8 bagi 2 itu 4. Kita sudah peroleh nilai A. Sekarang kita substitusikan ke dalam A tambah B sama dengan 1. Berarti A-nya 4 ditambah dengan B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 1 kurang 4. B-nya adalah 3. Nah, kita sudah peroleh A-nya 4. Maaf, di sini min 3. B-nya min 3 dan C-nya adalah 5. Sehingga di sini Fx yang fungsi yang diharapkan yaitu 4x kuadrat min 3x positif 5. Oke. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Perpotongan terhadap 0,5, 1,6, dan negatif 1,12. Jadi fungsinya adalah 4x kuadrat min 3x plus 5. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut di pembahasan soal yang berikutnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat 0, negatif 2 serta memiliki sumbu simetri X sama dengan negatif setengah. Oke, di sini kita ketahui X-nya negatif setengah. Dan kita misalkan fungsi yang diminta yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan negatif 2. F0 sama dengan negatif 2. Sehingga di sini negatif 2 sama dengan A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Sehingga C-nya sama dengan negatif 2. Sehingga Fx-nya adalah AX kuadrat tambah BX dikurangi dengan 2. Nah, ini persamaan sementaranya. Karena di sini diketahui X sama dengan negatif setengah, maka di sini X sama dengan negatif setengah untuk persamaannya, min B per 2A itu sama dengan negatif 1 per 2. Karena di sini dicoret, duanya sama, jadi min B per A itu sama dengan negatif 1. Oke, negatif 1. Berarti antara dua nih, antara
A-nya yang negatif 1 atau B-nya yang negatif 1. Nah, di sini kita peroleh min B sama dengan min A. Berarti A sama dengan B. Nah, di sini A sama dengan B. Kita peroleh untuk yang berikutnya, kita substitusikan di sini. Jadi, Fx sama dengan AX kuadrat ditambah dengan AX dikurangi dengan 2. Nah, sekarang sudah kita peroleh A sama dengan B. Untuk persamaan fungsi kuadrat AX kuadrat plus AX min 2 itu akan sama seperti pada gambar berikut ini. Jadi berapapun nilai A mau misalnya 5. Jika A sama dengan 5, maka di sini Fx yang terbentuk adalah 5x kuadrat ditambah dengan 5x min 2. Nah, ini juga akan memperoleh sumbu simetri x sama dengan setengah dan memotong di koordinat 0,2. Nah, di sini berlaku untuk A sama dengan berapapun bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Di sini kalian bisa ubah A berapapun yang kalian mau ya. Misalnya di sini Fx-nya A-nya saya pilih misalnya 100. Nah, 100x kuadrat ditambah dengan 100x min 2 sama. Jadi mempunyai sumbu simetri min setengah dan titik potong terhadap sumbu Y di 0,-2. Begitupun pada AA lainnya. Misalnya di sini Pak Guru pilih A-nya dalam bentuk pecahan. Misalnya 1/3 X kuadrat ditambah dengan 1/3X dikurangi dengan 2. Jadi di sini sama juga. Pada fungsi ini mempunyai sumbu simetri X sama dengan min setengah dan memotong di sumbu Y 0,-2. Oke, seperti ini ya. Untuk gambarnya mungkin salah satunya Pak Guru ambil contoh yang ini sehingga nah seperti ini gambarnya. 1/3x kuadrat plus 1/3x min 2 itu sumbu simetrinya tetap di negatif setengah dan memotong di 0,-2. Untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ini. Oke, jadi grafiknya seperti ini ya. Perhatikan, di sini sumbu simetrisnya itu tetap di X sama dengan negatif 0,5 atau negatif setengah. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu Y itu tetap di 0,-2. Nah, ini untuk grafik AX kuadrat plus AX min 2. Jadi lihat, di sini setiap A-nya berubah, A-nya juga berubah. Nah, seperti ini. Jadi, posisi untuk titik puncaknya sama. Dan untuk titik potong terhadap sumbu Y-nya juga sama. Oke, seperti ini. Perhatikan. 10, 9, 7, 6, 5. Nah, ini sama terus. Oke, seperti ini ya grafiknya. Jadi, untuk jawabannya adalah AX kuadrat plus AX min 2. Oke, seperti itu adik-adik. Nah, seperti itu ya. Videonya sudah jelas. Gimana? Jika sudah paham, mari kita lanjut membahas soal yang berikutnya. Analisis kesalahan. Lili menentukan fungsi kuadrat yang memiliki akar X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2. Serta grafiknya melalui titik koordinat 0,12. Fungsi kuadrat yang diperoleh adalah Y sama dengan negatif 2X kuadrat min 2X plus 12. Tentukan kesalahan yang dilakukan oleh Lili. Oke, di sini kita sudah tahu grafik ini merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh Lili. Nah, tugas kita adalah menentukan kesalahan yang mana. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita misalkan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Nah, di sini karena dia memperoleh akar X sama dengan 3 dan negatif 2, kita peroleh Fx sama dengan AX min
3 dikali dengan X positif 2. Oke, karena di sini 0,12, grafiknya melalui titik koordinat 0,12, berarti di sini 12 sama dengan A kali 0 kurang 3 dikali dengan 0 tambah 2. Sehingga di sini 12 sama dengan A dikali dengan 6. Sehingga kita peroleh A sama dengan 2. Nah, ketika A sama dengan 2, kita substitusikan kembali ke dalam fungsi fx sama dengan 2 dikali dengan X min 3 dikali dengan X plus 2. Nah, sehingga di sini diperoleh 2 dikali dengan X kuadrat min X dikurangi dengan 12. Nah, diperoleh 2X kuadrat min 2X min 12. Maaf, di sini min 6 ya, min 12. Oke. Di sini kita langsung saja menentukan kesalahan yang dilakukan oleh Lily. Ternyata dia terbalik. Ternyata di sini yang menyebabkan terbalik yaitu Lily menemukan A-nya itu adalah negatif 2. A-nya sama dengan negatif 2. Nah, seperti itu ya. Ketika Lily memasukkan negatif 2, X min 3 dikali dengan X plus 2, Lily akan memperoleh hasil X kuadrat min X min 6 dan min 2X kuadrat positif 2X positif 12. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi Lily menemukan Lily di sini tambah, di sini kurang. Oke. Di sini tambah, di sini kurang, sehingga di sini positif, di sini negatif. Oke, kita hapus supaya lebih jelas. Oke, perhatikan yang dilakukan oleh Lily. Jadi kesalahannya jelas di mana ya? Di sini min 2 min di sini min, di sini min 2 min positif, sehingga di sini min 3 positif 2. Nah, seperti itu ya. Jadi maaf, di sini positif ya, di sini X min 2, X min 2. Oke. Yang dilakukan oleh Lily, yang didapatkan negatif 2 untuk A-nya. Seharusnya 2. Dan di sini untuk faktornya X min 3 seharusnya, bukan X plus 3. Dan X plus 2, bukan X min 2. Jadi yang dilakukan oleh Lily yaitu yang terbalik ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pembahasan soal uji kompetensi ini, uji kompetensi 2 pada bab 2. Kita akan lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.